dibolak-balik, mau jujur tidak korupsi, kamu kafir, akhlakmu nggak baik karena kamu kafir. Ahok itu akhlaknya nggak baik karena dia jujur, akhlaknya nggak baik karena dia orang Kristen, dia bukan Islam. Anies Baswedan itu, tetapi dia untuk bikin masjid, Masya Allah, ya, betapa kekasih-kekasih Allah ini punya akhlak yang baik. Karena ada satu anak miskin, hafiz Quran, modal masuk kedokteran. Mana? Kisah Salimah, calon dokter yang kuliah gratis di UII berkat hafal Al-Quran. Ya. Terus penghafal nasional Tempo nih ya, penghafal Al-Quran bisa masuk fakultas kedokteran. Rektor UNS Surabaya, Raffi Karsidi, mengatakan UNS memiliki jalur khusus penerimaan bagi calon mahasiswa yang punya keahlian menghafal Al-Quran. Ya, sudah 8 orang menghafal Al-Quran berada di fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, fakultas sospol. Ya, salah satu syaratnya hafal minimal 20 juz. Waduh, luar biasa saudara ya. Ya. Apa hubungannya Pak? Korelasinya di mana hafal Al-Quran dengan bernegara? Kalau hafal, dia mengerti, dia paham, mungkinlah kalau itu ada kebaikan di dalam hafalan itu. Artinya dia bisa menghafal, dia mengerti, kemudian dia berlaku baik. Baik dalam artian tidak diskriminasi, menolong orang, tidak korupsi. Itu bagus Pak. Dalam bernegara oke lah. Persoalannya hafal, tapi tidak mengerti. Sementara kalau ditranslate, dimengerti dalam bahasa Indonesia, seperti ayat bunuhlah infidel atau Yahudi, Kristen di mana aja kamu ketemu. Loh ini gimana ini? Dalam bernegara, lo kok jadi kebencian yang harus dihafal dan harus diterima di dalam sebagai pegawai negeri atau pegawai provinsi, itu kan aneh nih. Nah itu yang persoalan yang harus kita ungkap itu. Silakan aja kalau itu ranah pribadi di dalam rumah ibadah mereka. Tapi kalau di dalam negara, aduh, ini negara Pancasila bukan negara agama. Dulu Raja Uti tes vokal. Tes vokal Raja Uti. Ya. Oke. Tes suara asli. Ya, sudah asli. Ya, ini mana Bung Beta nih, dari kemarin nggak nongol nih Bung Beta nih. Silakan Bung Beta. Shalom Pak Paul. Shalom Bung Beta. Ya, saya mendengarkan aja lah, semoga para muslim yang mendengar yang disampaikan Pak Paul juga terbuka lah matanya. Kalau masih mau tutup mata ya kita mau bilang apa? Mau bilang apa lagi Bang? Yang penting kita sudah di negara yang merdeka kalau kita kan. Ya, kita sudah happy. Iya, lihatlah dunia nih, fakta nyatanya kelihatan kok. Nggak bisa ditutupin lagi Pak. Tapi saya mau koreksi sedikit, tadi Pak Paul bilang Saudi Arabia tidak berinvestasi ke Amerika. Besar Pak mereka, ada sekitar 56 billion Pak. Tapi kan nggak sebanyak ke Cina. Mungkin ya. Tapi pangeran-pangeran Saudi itu banyak berinvestasi juga di stocks Pak. Itu termasuk Twitter, Disney, HP itu mereka punya semua. Bahkan Citibank sempat dibeli oleh pangeran Arab juga itu. Manchester juga kan dibeli sama Arab kan. Beberapa klub sepak bola kan juga dibeli sama Arab. Ya, kalau sistem ekonomi di hukum di Amerika jelas lah. Jelas, karena kapitalis. Ya. Anda punya duit, ayo kita transaksi. Anda nggak punya duit, jangan transaksi. Ya kan? Ya. Nah, itu beda banget. Beda dengan di hukum syariat Islam. Ya kan, hukum syariat Islam, Anda yang hafal Al-Quran, Anda yang menguasai perekonomian. Walaupun dodolnya minta ampun. Kayak kemarin ya. Negeri harus bisa baca Quran tuh
Main ada satu ya, Gimana lagi urusannya? ada satu anak miskin, hafiz Quran, modal masuk kedokteran. Mana? Kisah Salimah, calon dokter yang kuliah gratis di UII berkat hafal Al-Quran. Ya, terus penghafal nasional Tempo nih ya, penghafal Al-Quran bisa masuk fakultas kedokteran. Rektor UNS Surabaya, Raffi Karsidi mengatakan UNS memiliki jalur khusus penerimaan bagi calon mahasiswa yang punya keahlian menghafal Al-Quran. Ya, sudah 8 orang menghafal Al-Quran berada di fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, fakultas sospol. Ya, salah satu syaratnya hafal minimal 20 juz. Waduh, luar biasa saudara ya. Ini kalau kita bicara dalam bernegara, Pak, Ya, apa hubungannya, Pak? Korelasinya di mana hafal Al-Quran dengan bernegara? Kalau hafal, dia mengerti, dia paham, mungkinlah kalau itu ada kebaikan di dalam hafalan itu. Artinya dia bisa menghafal, dia mengerti, kemudian dia berlaku baik. Baik dalam artian tidak diskriminasi, menolong orang, tidak korupsi. Itu bagus, Pak. Dalam bernegara oke lah. Persoalannya hafal, tapi tidak mengerti. Sementara kalau ditranslate, dimengerti dalam bahasa Indonesia, seperti ayat bunuhlah infidel atau Yahudi, Kristen di mana aja kamu ketemu. Loh ini gimana ini? Dalam bernegara, lo kok jadi kebencian yang harus dihafal dan harus diterima di dalam sebagai pegawai negeri atau pegawai provinsi, itu kan aneh nih. Nah itu yang persoalan yang harus kita ungkap itu. Silakan aja kalau itu ranah pribadi di dalam rumah ibadah mereka. Tapi kalau di dalam negara, aduh, ini negara Pancasila bukan negara agama. Aneh, Pak, aneh. maksudnya kalau mereka hafal Al-Quran, maka akhlaknya pasti baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah definisi akhlak yang baik itu? Apakah akhlak yang baik? Kot itu kalau udah begitu. Itu masalahnya. Jadi kalau ditanya, kenapa harus hafal Al-Quran? Supaya akhlaknya baik. Apa itu akhlak yang baik seperti sunnah Rasul Nabi Muhammad? Ya itu akhlak dari kacamata mereka. Tapi kalau akhlak definisi bernegara, itu akhlak yang baik kayak Ahok. Tidak korupsi uang, uangnya dipakai untuk pembangunan rumah. Nah, sekarang saya kasih tahu ya, jujur, tidak korupsi. Kalau kamu kafir, tetaplah kafir. Nggak urusan. Kalau tidak jujur, korupsi, untuk bikin masjid. Oh, alhamdulillah. Inilah akhlak yang baik. Contohnya siapa? Jujur, tidak jujur dan korupsi asal untuk mengembangkan, untuk berdakwah. Alhamdulillah, itu akhlak yang baik. Iya kan? Masya Allah. Iya kan? Jadi dibolak-balik, mau jujur tidak korupsi, kamu kafir, akhlakmu nggak baik karena kamu kafir. Ahok itu akhlaknya nggak baik karena dia jujur, akhlaknya nggak baik karena dia orang Kristen, dia bukan Islam. Anies Baswedan itu, tetapi dia untuk bikin masjid. Masya Allah, ya, betapa kekasih-kekasih Allah ini punya akhlak yang baik karena mengikuti. Itulah akhlak yang baik. Masalahnya begitu. Jujur, tidak korupsi, istri cuma satu, istri yang cuma satu, kamu tidak menggunakan sunnah Rasul. Wah cilaka kamu istri cuma satu, istrinya kamu harus 4 supaya kita
bisa memenuhi sunnah Rasul, supaya kalau kita tidak bisa berdakwah, nggak ada yang dimenangkan, tidak ada yang mendapat hidayah, anak-anak kita beranak cucu kayak tikus got, penuhi bumi dengan tikus got itu. Makanya istrinya harus 4. Jadi istri satu itu bukan akhlak baik. Setia kepada satu istri itu bukan akhlak yang baik. Itu justru cilaka 13 bagi orang Islam. Setia satu istri. Wah, ini cilaka 13. Karena kalau kamu gagal berdakwah, kamu gagal dakwahnya, ya kayak di Mulyana jadi Kristen lagi, Ali Makruh jadi Kristen lagi, nanti jangan-jangan Agustan juga jadi Kristen lagi. Makanya kamu disuruh punya istri yang banyak, supaya kalau kamu gagal berdakwah, setidak-tidaknya kamu sudah memenuhi perintah Allah untuk beranak cucu Islam. Masya Allah, sunnah Rasul lagi. Itulah akhlak yang baik bagi Islam. Bingung loh saudara. Apalagi akhlak yang baik lagi, jujur salah, setia satu istri salah. Lalu apalagi akhlak yang baik itu? Jangan berzina tapi istrinya 4 sama saja. Nah, orang Kristen berzina kuculuk, nggak ada orang Kristen boleh berzina. Aduh, ini nggak ada orang Kristen boleh berzina ya. Orang Kristen itu boleh memperkosa jemaatnya. Nah, kalau dalam Islam boleh memperkosa pembantu. Tadi kan sudah dibilangin, orang Kristen yang pendeta yang memperkosa jemaatnya harus dihukum ya seumur hidup. Kalau orang biasa dihukum 10 tahun, maka orang pendeta-pendeta Kristen yang memperkosa jemaatnya harus dihukum 2 kali lipatnya. Harus dihukum 2 kali lipatnya. Itu kata Alkitab. Kalau kamu sudah tahu banyak, kamu akan dituntut lebih banyak. Ya, tahu banyak dituntut lebih banyak. Nah, jadi kalau pendeta yang memperkosa jemaatnya harus dituntut, harus dihukum 2 kali lipat lebih lama daripada orang awam. Itulah akhlak dalam Kristen. Beda banget akhlak dalam Islam. Bingung ya. Jadi Anda mau akhlak yang mana nih? Oh, jadi Indonesia ketika mau jadi negara khilafah, Anda sedang mau berusaha meniru jadi. Makanya Anda bangga banget dengan ceritanya si Pitung sama Panji, apa namanya? Panji Tengkorak itu ya. Panji apa? Bukan Panji apa? Yang ceritanya itu Jaka Sembung itu Bang Panji itu ya, Bang Panji perampok yang baik hati itu loh. Makanya orang-orang Islam itu bangga sekali dengan cerita-cerita perampok yang baik hati itu, ngerampok di mana-mana, mencuri di mana-mana, lalu uangnya buat dakwah. Mereka bangga, saudara. Karena memang itulah teladan dari itu suri teladan dari, makanya orang Islam itu bergegap gempita dengan cerita-cerita si Pitung, si Panji segala macam yang perampok yang suka berdakwah itu loh. Mereka sangat bangga dengan cerita-cerita seperti itu. Beda akhlak di dalam Kristen, di dalam Islam itu sangat beda. Lanjut, siapa lagi boleh ya? Dikit Pak Po. Ya Pak Andi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,